Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Chandra dari kelas MG 606 dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Baiklah, di sini saya akan memaparkan presentasi atas tugas UAS studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan mengambil tema atau judul yaitu studi kelayakan bisnis kopi goes. Dalam hal pada kesempatan ini saya akan membahas yaitu brand Kopiway di kota Tanjung Pinang atau Kepulauan Riau. Pertama yang kita bahas itu latar belakang Kopiway, sejarah dan konsep Kopiway. Kopiway adalah usaha kopi keliling pertama di Tanjung Pinang yang menggunakan electric car modern. Mulai beroperasi sejak Oktober tahun 2024, Kopiway hadir di titik-titik strategis seperti Tugu Siri, Tepi Laut, Bazar di Ganet, dan Bazar Imlek yang ada di Jalan Merdeka, serta membawa pengalaman ngopi yang praktis dan terjangkau di tengah masyarakat. Produk dan harga Kopiway. Ada beberapa menu unggulan dan varian rasa dari Kopiway. Kopiway menawarkan produk dengan harga yang terjangkau mulai dari 10.000 sampai dengan 15.000 per gelas. Menu utamanya meliputi americano, kopi susu aren, dan matcha latte yang tersedia hingga 6 varian rasa yang dirancang untuk memenuhi selera konsumen muda dan pekerja di Tanjung Pinang. Selanjutnya analisis pasar terhadap Kopiway ini, yaitu potensi pasar kopi di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang ini budaya kopi sangat kuat dengan lebih dari 600 kedai kopi yang aktif di kota ini, yang mana target utama pasarnya adalah konsumen muda dan mahasiswa dan pekerja serta profesional, lalu pengunjung ruang publik atau bazar. Tren kopi keliling terus meningkat sehingga membuka peluang besar bagi Kopiway sebagai pelopor electric kopi di Kepulauan Riau. Peluang dan tantangan pasar. Peluang pasar. Tren kopi keliling yang terus berkembang di kota-kota besar di Indonesia. Selanjutnya efisiensi operasional dengan electric car bisa hemat BBM dan ramah lingkungan. Lokasi strategis yang terdiri dari Tugu Siri, Bazar di Ganet, dan titik keramaian kota lainnya. Tantangannya adalah persaingan ketat yang terdiri dari 600 kedai kopi serta menjaga konsistensi kualitas rasa dan kebersihan produk secara berkelanjutan. Selanjutnya kita bahas yaitu aspek teknis dan teknologi. Electric car yang digunakan Kopiway mendukung mobilitas tinggi dan efisiensi operasional. Kapasitas produksi mencapai sekitar 100 gelas per hari dengan sistem penyeduhan yang cepat dan higienis di berbagai titik lokasi strategis di Indonesia. Selanjutnya kita pelajari tentang profil dan manajemen SDM Kopiway. Kopiway ini dijalankan oleh tim kecil namun terlatih dengan fokus pada pelayanan cepat dan ramah. Setiap anggota tim mendapatkan perhatian khusus mengenai kebersihan, standar penyeduhan, dan konsistensi rasa agar kualitas produk tetap terjaga di setiap titik operasi. Selanjutnya kita bahas yaitu omset harian dan bulanan. Dalam segi aspek finansial atau pendapatan, estimasi omset harian dari Kopiway ini mencapai sebesar kurang lebih 1.150.000 dengan kapasitas sehari 100 gelas. Dengan 26 hari operasional per bulan, omset bulanan diproyeksikan sebesar 29.900, yang mana menjadikan Kopiway sebagai usaha mikro yang menjanjikan di Tanjung Pinang. Selanjutnya kita bahas aspek finansial berupa proyeksi keuntungan usaha. Dengan estimasi laba bersih yang dihitung dari omset bulanan sebelumnya yaitu 29.900 yang kita kurangi dengan biaya operasional. Biaya utama meliputi biaya bahan baku, listrik, dan operasional harian. Hasil perhitungan menunjukkan usaha Kopiway layak untuk menguntungkan secara finansial. Kesimpulan dan kelayakan usaha Kopiway. Kopiway ini layak dan potensial karena pertama itu usaha Kopiway dijalankan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Kedua, terbukti mampu menghasilkan omset harian sebesar 1.150.000 dengan modal terjangkau. Ketiga, berpotensi menjadi usaha mikro inovatif dan inspiratif di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Konsep kopi keliling berbasis electric car membuka peluang pertumbuhan yang nyata.
Selanjutnya kita akan memberikan rekomendasi atas pengembangan usaha Kopiway. Saran dan strategis untuk Kopiway adalah Kopiway bisa melakukan penguatan branding lokal Melayu untuk identitas unik yang ada di Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya, pencatatan keuangan yang rapi dan struktur untuk berkelanjutan usaha. Ketiga, itu konsistensi kualitas produk dan standar kebersihan yang ada di setiap operasionalnya. Dan terakhir, yaitu ekspansi usaha secara bertahap ke titik-titik strategis baru di Kota Tanjung Pinang. Sekian adalah pembahasan dari saya. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Semoga presentasi ini memberi gambaran jelas mengenai kelayakan usaha Kopiway di Kota Tanjung Pinang. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.